Halo semua, dimanapun dan kapanpun kalian berada, di dunia yang penuh dengan data, setiap angka memiliki makna. Tapi, bagaimana kita menerjemahkan cerita di balik angka-angka itu? Dengan interpretasi data, mengubah angka menjadi cerita. Dengan saya, Efraim Virgianda Kaptra Juprianto dari Universitas Airlangga, Fakultas Vokasi, Prodi Kesehatan dan Keselamatan Kerja, dengan NIM 43223144 dari kelas HIP 1A Surabaya. Dari sini, saya akan menginterpretasikan data mengenai keluhan subjektif LBP dengan kadar debu total pekerja pada bidang administrasi perusahaan E. Berikut adalah tabel pekerja di bidang administrasi. Di sini terdapat nama pekerjaan, jenis aktivitas, keluhan subjektif LBP, keluhan subjektif pernapasan, serta kadar debu total. Nah, dari tabel yang sudah saya tampilkan tadi, berikut interpretasi yang dapat saya ambil. Temuan pertama yaitu mengenai keluhan subjektif LBP pada pekerja bidang administrasi. Berikut adalah diagram. Pada diagram tersebut terdapat pekerja yang memiliki keluhan subjektif LBP normal dan juga memiliki keluhan LBP dengan persentase 7,7 yang normal dan 9,3 yang mengalami keluhan subjektif LBP. Dan dari pekerja yang mengalami keluhan tersebut, posisi bekerja berdiri itu sebesar 8,3% dan posisi bekerja yang duduk yaitu sekitar 91%. Maka dapat disimpulkan bahwa mayoritas pekerja di bidang administrasi 92% berisiko mengalami nyeri punggung, dan mayoritas pekerja pada bidang administrasi yang memiliki jenis aktivitas duduk 91% berisiko mengalami nyeri punggung. Dalam hubungan antar jenis aktivitas dan keluhan subjektif LBP dapat disimpulkan bahwa sebagian besar pekerja memiliki jenis aktivitas memiliki resiko tinggi mengalami keluhan subjektif LBP nyeri punggung. Sedangkan hanya ada satu kasus pekerja dengan jenis aktivitas berdiri yang mengalami keluhan subjektif LBP nyeri punggung. Kemudian rekomendasi yang bisa saya berikan adalah yang pertama, evaluasi ergonomi. Perusahaan dapat melakukan evaluasi ergonomi terhadap area kerja dan peralatan yang digunakan oleh pekerja. Kemudian edukasi dan pelatihan, melakukan program edukasi dan pelatihan kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya postur tubuh yang baik, yang ergonomis saat bekerja. Kemudian yang ketiga, istirahat dan peregangan, mendorong pekerja untuk melakukan istirahat secara teratur dan peregangan tubuh untuk mengurangi kekakuan otot dan meningkatkan sirkulasi darah. Kemudian yang terakhir adalah penyuluhan kesehatan. Perusahaan dapat mengadakan sesi penyuluhan kesehatan mengenai pentingnya menjaga kesehatan punggung, termasuk menjaga berat badan yang sehat, melakukan olahraga secara teratur, dan menjaga postur tubuh tentunya. Kemudian interpretasi data yang kedua yaitu mengenai kadar debu total pekerja pada bidang administrasi. Berikut adalah grafiknya. Pada grafik tersebut didapatkan data ada 5 dari 13 pekerja pada bidang administrasi memiliki paparan kadar debu melebihi NAB, yaitu sekitar 38,5% di keseluruhan pekerja. Dan yang kedua yaitu ada 1 dari 5 pekerja pada bidang administrasi yang memiliki keluhan sesak nafas. Nah, dari pekerja bidang administrasi yang mengalami keluhan sesak nafas memiliki kadar debu total melebihi NAB. Untuk kasus 4 pekerja yang lainnya yang terpapar kadar debu total melebihi NAB tidak memiliki keluhan sesak nafas. Oleh karena itu diperlukan penelitian lebih lanjut. Dan rekomendasi yang bisa saya
berikan, yaitu yang pertama, kepada pekerja yang mengalami keluhan sesak nafas ini disarankan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan pada organ pernapasan lebih lanjut. Dan rekomendasi yang saya bisa berikan pada perusahaan yaitu pertama, meningkatkan serta mengevaluasi program yang telah dilaksanakan. Karena dari data yang telah diambil menyatakan bahwa perusahaan ini telah cukup berhasil melaksanakan program untuk mengendalikan risiko terhadap paparan debu yang melebihi NAB. Oleh karena itu, program tersebut perlu ditingkatkan lagi dan dilakukan evaluasi lebih lanjut untuk mencapai zero accident. Kemudian yang kedua yaitu pemeriksaan kesehatan rutin. Perusahaan dapat melakukan penyelenggaraan pemeriksaan kesehatan rutin untuk pekerja yang termasuk pemeriksaan fungsi paru-paru. Kemudian yang ketiga yaitu penyuluhan kesehatan. Perusahaan dapat mengadakan sesi penyuluhan kesehatan mengenai pentingnya menjaga kesehatan pernapasan, termasuk menjaga kebersihan lingkungan kerja, menghindari kebiasaan merokok, serta menjaga pola hidup sehat secara umum. Baik, sekian interpretasi data yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Terima kasih.